Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu definisi dari larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarut atau solvasi. Apakah kalian pernah berpikir kalau kendaraan yang kita gunakan itu dapat menghasilkan energi listrik dari suatu larutan kimia? Contohnya aki basa. Larutan yang terdapat pada aki basa adalah larutan asam sulfat yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi kita bisa menyalakan lampu agar tetap terlihat jalanan di malam hari sehingga aki masuk ke dalam larutan elektrolit. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, seperti larutan garam dapur dan juga cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan gula dan alkohol. Penyebab larutan elektrolit dapat menyebabkan arus listrik yaitu jika zat terlarut dilarutkan dalam air, molekul-molekulnya akan terurai menjadi kation dan anion yang bergerak bebas. Penguraian ini disebut reaksi ionisasi. Jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga disebut larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya terionisasi dengan sempurna. Contohnya berupa asam kuat, seperti asam klorida, basa kuat, seperti natrium, hidroksida, ataupun garam, seperti larutan garam dapur. Sedangkan larutan elektrolit lemah di mana molekulnya terionisasi hanya sebagian loh. Contohnya berupa asam lemah seperti larutan cuka dan basa lemah seperti larutan amonia. Untuk menguji daya hantar suatu larutan diperlukan alat uji yang berisi baterai, lampu, kabel, elektroda, dan larutan uji. Kation akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub negatif atau katoda. Sedangkan anion akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub positif atau anoda. Jika lampu menyala dan terdapat gelembung pada elektroda, maka larutan tersebut bersifat elektrolit kuat. Jika lampu menyala redup atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung, maka larutan tersebut bersifat elektrolit lemah. Karena pada elektrolit lemah, larutannya hanya terionisasi sebagian, jadi hanya ada sedikit ion yang bergerak ke arah elektroda. Jika lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka larutan tersebut bersifat non-elektrolit. Karena tidak ada ion-ion bebas yang bergerak ke elektroda, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion adalah senyawa yang terdiri atas ion positif dan ion negatif yang bergabung karena adanya serat terima elektron. Jika padatan senyawa ion, misalnya padatan NaCl, dilarutkan dalam air, maka ikatan antara ion positif Na+ dan ion negatif Cl- terputus dan ion-ion itu berinteraksi dengan molekul air.
Contoh senyawa ion lainnya yaitu kalium bromida, tembaga 2 klorida, dan kalsium. Selain itu, ada senyawa kovalen, yaitu senyawa yang atom-atomnya bergabung dengan menggunakan elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Senyawa kovalen ada yang bersifat polar dan nonpolar. Senyawa kovalen polar ada yang dapat terionisasi sempurna, makanya larutan dapat bersifat elektrolit kuat. Contohnya seperti asam klorida. Beberapa senyawa kovalen polar dapat terionisasi sebagian, jadi larutan akan bersifat elektrolit lemah. Contohnya seperti asam cuka. Selain itu, ada juga senyawa kovalen nonpolar. Senyawa ini tidak dapat terionisasi, sehingga menghasilkan larutan non-elektrolit. Contohnya seperti karbon dioksida. Nah, teman-teman, dari banyak hal yang tadi sudah kita pelajari bersama, teman-teman bisa melihat kesimpulan pada bagian ini.